warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Perkenalkan, nama aku Hana Hanita. Nama aku Dani Dewiasti. Nama aku Mega Triwadani. Nama aku Muhammad Akbar. Nama saya Ditya Putra Trisandana. Tak baru penutupan. Habis penutupan. Asik janji. Saya Ditya Putra Trisandana Saya Muhammad Akbar. dan saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang adalah wilayah-wilayah di permukaan bumi yang sesuai untuk lingkungan hidup organisme dikenal dengan istilah biosfer. Makhluk hidup memerlukan kondisi tertentu untuk menunjang kehidupan mereka seperti oksigen, air, mineral, dan unsur hara lainnya yang terdapat dalam biosfer. Kehidupan makhluk hidup terbentuk dari beberapa level perkembangan yaitu spesies, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekosistem merupakan lingkungan tempat terjadinya interaksi antara komponen biotik dan dengan komponen abiotik. Ilmu yang mempelajari mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik dikenal dengan ekologi. Ekologi adalah analisis ilmiah dan studi interaksi antara organisme dan lingkungannya. Ekologi mencakup biologi, geografi, ilmu bumi, serta studi tentang interaksi yang dimiliki oleh organisme satu sama lain dan komponen abiotik. Para ahli ekologi dalam kajiannya mempelajari beberapa hal, yaitu perpindahan energi materi antara makhluk hidup, perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda antar spesies dengan lingkungannya. Perpindahan energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya, hingga ke subroba. Pada proses perpindahan energi terjadi perubahan jumlah energi setiap melalui terjadinya trofik. Saat memakan dalam ekologi, proses memakan ini dikenal dengan istilah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan atau food chain menunjukkan suatu proses makan-memakan yang masih sederhana dalam suatu komunitas, sedangkan jaring-jaring makanan atau foodware menunjukkan proses makan dan memakan yang lebih kompleks atau dapat dikatakan sebagai kumpulan beberapa rantai makanan dalam satu komunitas. Saya di sini akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan, itu seperti rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati, ular akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain, sering disebut juga dengan produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 diduduki oleh hewan pemakan daging karnivora, dan seterusnya. Organisme tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Dengan demikian, pada rantai makanan dapat dijelaskan bahwa rumput bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 herbivora, katak sebagai konsumen 2 karnivora, ular sebagai konsumen 3 atau puncak konsumen karnivora, dan jamur sebagai dekomposer. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora.
Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di balik ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Contohnya di produsen ada rumput, di konsumen 1 ada ulat dan belalang, konsumen 2 ada burung yang memakan ulat dan katak yang memakan belalang, di konsumen ketiga ada ular, dan yang terakhir pengurai. Piramida makanan. Seumpama katak pada contoh rantai makanan di atas dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Kebalikannya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Dari ilustrasi di atas, sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen 1, jumlah konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Berikut adalah contoh piramida makanan dan jaring-jaring kehidupan di atas. Tingkat tropik 1 ada tumbuhan, tingkat tropik 2 ini ada ulat dan belalang, yaitu sebagai konsumen 1. Tingkat tropik 2 ada burung dan juga katak sebagai konsumen 2. Tingkat tropik 4 ada ular sebagai konsumen 4 atau puncak. Kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Seperti yang diketahui bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Untuk itu kita harus bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.